Saudara-saudariku yang terkasih, beberapa bulan terakhir ini kita melihat beragam peristiwa alam yang begitu menakutkan. Gempa bumi, gunung berapi meletus, banjir bandang terjadi di mana-mana. Bahkan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. 2 bulan lalu di Phoenix, salah satu state di Amerika Serikat, mengalami badai abu yang amat sangat luar biasa. Dan minggu lalu di kota yang sama mengalami kebanjiran. Hal ini sesuatu yang amat jarang terjadi. Tetapi pada masa kini itu menjadi sesuatu yang harus terjadi. Tentu peristiwa ini menunjukkan bahwa alam memiliki ritme dan dinamikanya sendiri untuk menunjukkan bahwa mereka ada, bahwa mereka juga makhluk hidup sebagaimana kita manusia. Alam memiliki kekuatan yang tidak dapat dikendalikan dan diprediksi oleh kita manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana para murid ketakutan akan badai yang mengguncang perahu mereka. Meskipun Danau Galilea sering mengamuk, namun Matius, penginjil yang kita dengarkan pada pagi hari ini, menunjukkan bahwa badai yang dihadapi oleh para murid saat ini bukanlah badai yang biasa, tetapi badai yang sungguh luar biasa sehingga para murid ketakutan. Dalam keadaan yang demikian genting karena ketakutan kehilangan nyawa mereka, para murid memanggil dan membangunkan Yesus. Dan Yesus menegur mereka sebagai orang yang kurang percaya. Menarik melihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Pertanyaannya adalah, apa yang membuat para murid tidak percaya? Yang membuat para murid tidak percaya adalah karena mereka menghadapi badai yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Di dalam pikiran kita, di dalam imajinasi kita, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang nelayan, para murid tentu memiliki keahlian untuk menghadapi dan mengendalikan badai danau. Tapi kali ini mereka kewalahan dan berteriak meminta tolong kepada Yesus. Goncangan danau menjadi tanda betapa susahnya para murid dalam menyeberangi lautan kehidupan mereka kelak. Dan di dalam situasi seperti ini, Matius ingin menunjukkan kepada siapa para murid akan bersandar. Dan Matius menggambarkan bagaimana para murid kewalahan menghadapi badai itu ketika mereka mengandalkan diri mereka dan sibuk dengan diri mereka sendiri. Mereka lupa jika Yesus ada bersama dengan mereka. Namun saat mereka tersadar bahwa Yesus ada bersama mereka, maka mereka menemukan kembali hidup mereka. Mereka menemukan kembali tujuan hidup mereka. Mereka menemukan kembali semangat mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, Paulus dalam bacaan pertama dengan amat sangat indah menggambarkan bahwa Yesus adalah gambar Allah
yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan, karena dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita selalu menyadari bahwa Yesus ada bersama kita, meski semakin kita bersama Yesus, badai yang kita hadapi pun akan jauh lebih berat. Namun, semoga badai-badai dalam hidup kita semakin menyadarkan kita untuk semakin bersandar kepada Yesus ketimbang kepada diri kita sendiri. Marilah kita menjaga iman kita ini dengan menjaga keutuhan ciptaan Allah ini, agar kita hidup nyaman dan aman di alam semesta ini. Santo Fransiskus melihat semuanya sebagai saudara. Semoga kita dengan mata iman dan hati nurani kita belajar melihat segala sesuatu sebagai saudara. Ini tidak mudah, karena Santo Fransiskus sendiri pernah berkata, marilah kita memulai lagi untuk melakukan sesuatu yang baru, karena sampai saat ini sebenarnya kita belum berbuat apa-apa. Semoga kita selalu belajar untuk memulai sesuatu yang baru untuk keutuhan ciptaan yang adalah saudara-saudari kita sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga bersama Santo Fransiskus kita mampu melihat keindahan Allah melalui orang lain, melalui alam ciptaan ini, dan dalam setiap peristiwa hidup kita, bahkan dalam peristiwa pahit dan gelap hidup kita. Jika Yesus adalah pusat dari kehidupan kita, pusat dari alam semesta ini, mari kita bersandar kepadanya ketimbang mengandalkan diri kita di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Allah memberkati kita, menjamah hati kita, dan mengubah hidup kita.